Bahkan semenjak Hiyori sudah kembali dengan selamat setelah petualangannya sebagai priestess, Hiyori jadi semakin sering berpergian dan bahkan sampai ke negara dan kerajaan tetangga. Hiyori saat ini memperhatikan kakaknya yang sedang memasak dan menyadari satu hal. Hiyori pun bertanya, pasti kakaknya sudah tak minum lagi. Akane hanya bisa terdiam tanpa membalas pertanyaan adiknya. Hiyori menyadari kalau kakaknya terlihat sangat kelelahan. Tapi Akane juga paham kalau adiknya bekerja sangat keras, dan itu merasa tak benar jika hanya Akane saja yang hidup dengan nyaman seperti itu. Karena itulah Akane sudah mengurangi meminum alkohol. Tapi Hiyori berkata kalau ia tak meminta hal semacam itu, hanya demi Hiyori saja. Hiyori meminta Akane untuk melakukan apa yang biasa Akane lakukan. Di rumah ini, di mana kakaknya tak berubah sedikit pun seperti yang Hiyori kenal, adalah tempat kembali bagi Hiyori. Dan tanpa sadar, Akane termenung tanpa sadar. Akane sudah tak minum-minum lagi semenjak ia bertemu Titania terakhir kali dan merasa sedikit pusing. Tapi itu ada benarnya. Hiyori pasti merasa cemas jika melihat kakaknya tak seperti biasanya. Akane merasa tenang dengan kehadiran Hiyori seperti itu dan menghabiskan waktunya seperti biasa. Dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah Akane. Akane pun melihat siapa tamu di sana dan Dezel datang berkunjung. Dezel datang terlalu awal, tapi bagi Dezel ini pertama kalinya Akane mengundang Dezel setelah sekian lama dan Dezel tak sabar menantikannya. Karena itulah Dezel dengan cepat menyelesaikan semua pekerjaannya hari ini. Dan Akane merasa bersalah karena sudah lama tak mengundang Dezel dan berharap Dezel bisa bersenang-senang malam ini. Dan Dezel tentu merasa senang dan berkata kalau ia membawa sebuah hadiah. Dan di belakang Dezel ada seorang pria yang membawa sebotol wine anggur yang sudah disimpan selama 10 tahun. Dezel juga membawa beberapa keju dan berencana memakannya bersama wine yang dibawa. Akane menerima hadiahnya dengan senang hati. Tapi yang lebih penting saat ini adalah, bukankah pria ini adalah seorang raja? Tentu, meski sudah lama tak bertemu, tapi Akane masih mengingat sosok raja ketika mereka pertama kali datang ke dunia ini. Dan raja itu tertawa karena Akane langsung menyadari identitasnya secepat ini dan merasa kalau itu terlalu membosankan. Padahal raja datang dengan menyamar dan Akane tak perlu bersikap sopan seperti itu. Tapi tentu itu sangat sulit bagi Akane. Dan Jet saat ini juga menyadari kalau di rumah ini orang paling berpengaruh di kerajaan ini sedang berada di ruang tamu dan duduk di sofa. Jet tak menyangka kenapa ini bisa terjadi. Dezel pun datang dari belakang sembari berkata kalau Dezel, Levine, dan sang raja bisa dibilang kalau mereka itu teman sejak mereka kecil. Dan juga Dezel melapor ke raja kalau ia sudah ada janji untuk minum-minum malam ini. Dan saat itu Dezel tanpa sadar menyombongkannya di depan raja. Akane tak mengerti dan katakan sekali lagi. Dezel berkata ke raja kalau malam ini ia akan minum-minum sembari menikmati cemilan dari dunia lain yang rasanya sangat enak. Mendengar itu membuat Akane menjadi sangat marah. Tapi Dezel tak menyangka kalau raja sendiri yang diam-diam mengikutinya. Dan begitulah hidup, tak ada yang tahu kemana dibawanya. Akane bingung harus bagaimana dengan semua ini. Akane yang sangat kesal berkata kalau Dezel dilarang minum malam ini dan hanya bisa minum air putih saja, dan membuat Dezel sangat syok. Akane berharap kalau Dezel bisa belajar dari masalah ini dan menyuruhnya pergi keluar. Tapi Akane masih bingung dan tak menyangka dengan situasi yang luar biasa ini. Akane bingung apa yang harus mereka masak sekarang. Akane teringat soal edamame kemarin. Sebelum ia sadar, gadis edamame kemarin sudah menetap di bawah pohon di taman mereka. Tapi itu sangat membantu Akane karena ia bisa mendapatkan edamame kapanpun ia mau dan meminta Jet untuk mempersiapkan edamame. Jet pun menuruti permintaan Akane. Di saat Akane menatap wajah Jet yang sangat dekat itu, ia teringat kembali saat dimana Akane menangis dalam pelukan Jet dan membuat Akane tersipu malu. Jet bingung apa yang terjadi dengan Akane dan bertanya bagaimana Jet harus mempersiapkan edamame ini. Akane yang jadi sangat gugup ini mencoba menjelaskan caranya, yaitu pertama, potong kedua bagian ujung dengan gunting. Tapi di dalam hatinya, Akane masih merasa sangat gelisah. Semenjak kejadian itu, ia merasakan perasaan yang aneh terhadap Jet dan berharap kalau itu bukan seperti yang Akane takutkan, karena suatu hari nanti Akane dan Hiyori pasti akan kembali ke dunia mereka dan Akane tak ingin perasaan ini akan membuatnya sulit menghadapinya. Akane juga berkata kalau malam ini edamame akan sedikit berbeda. Lumuri edamame yang sudah direbus sebelumnya. Lalu satukan edamame tersebut ke dalam saus yang sudah dibuat dengan minyak wijen, bawang cincang, cabai yang sudah dipotong, dan soy sauce. Lalu aduk dan campur hingga merata. Jet bisa mencium aroma yang sangat menggugah selera. Dan menurut Akane, kalau ini adalah aroma dari minyak wijen setelah dicampur dengan rata. Setelah itu taburi merica yang banyak dan siap dihidangkan.
Selanjutnya, Akane akan memasak deep fried chicken wings. Pertama, bumbui dengan garam dan merica, lalu tutupi dengan tepung kentang, lalu digoreng hingga berwarna emas kecoklatan. Ketika masih panas, rebus dengan soy sauce, sake, mirin, dan madu ke dalam kuali kecil. Setelah saus mengental, celupkan chicken wings. Setelah dicelup saus, taburkan garam dan merica dan siap dimakan. Jet yang melihatnya merasa kalau ini pasti akan sangat enak dan Akane senang mendengarnya. Jet juga teringat satu hal, yaitu apa yang akan mereka minum malam ini. Karena Jet tak melihat sekaleng bir di sini. Akane berkata kalau bir kalengan sudah tak tersisa banyak dan berharap kalau Jet bisa menantikannya malam ini. Akane pun membawa masakannya keluar, di mana Dazzle membuat sebuah api unggun. Dazzle sudah tak sabar menantikan kedatangan Akane dan memasak beberapa sate dengan keju dan roti panggang. Karena keju ini sangatlah lezat, Akane menyadari sesuatu kalau Dazzle sudah minum duluan. Akane pun menyajikan deep fried chicken wings, edamame ala Taiwan, dan beberapa timun dan daikon. Raja yang melihat semua makanan ini menjadi kagum karena terlihat sangat enak. Akane merasa senang atas pujiannya dan hanya tinggal minumannya saja. Pertama-tama, Akane tuangkan es batu ke dalam gelas, lalu aduk dengan cocktail stir. Dengan melakukan ini, akan membuat gelas menjadi dingin, sehingga es tak akan cepat mencair ketika alkohol ditambahkan. Kedua, tuangkan whisky dan kembali diaduk. Ketiga, tambahkan soda water dan kembali diaduk, dan minuman bernama highball siap dinikmati. Raja merasa sangat senang dan menunggu aba-aba dari Akane, dan Akane terpaksa melakukannya. Raja mencoba minuman yang dibuat Akane barusan dan tak menyangka akan rasanya yang seenak ini, dimana sangat mudah dicerna dan masuk ke dalam tenggorokan dengan mudah. Sang raja juga menyukai aroma yang keluar dari minuman ini juga. Dazzle merasa kalau bangsa dwarf juga pernah membuat alkohol yang mirip seperti ini sebelumnya. Dazzle mencoba ayam goreng dan merasa nostalgia kembali karena sudah lama tak memakannya. Rasa yang manis dan pedas dari saus yang melekat di kulit ayam dan daging yang mempunyai rasa yang kuat sangat cocok dengan minuman malam ini. Juga ayam ini sudah dihilangkan tulang-tulangnya sehingga sangat mudah untuk dimakan. Akane merasa tenang mendengar itu. Akane juga ikut memakannya. Pertama, ia mencoba edamame yang memiliki bau yang kuat dari bawang cincang serta cabai yang membuat rasa pedasnya menjadi terasa nikmat, dan aroma dari saus dan minyak wijen membuatnya semakin terasa luar biasa. Akane melanjutkannya dengan minuman dan merasa sangat terpuaskan. Sedangkan Raja sedang melihat Akane yang tenggelam dalam dunianya. Akane bertanya apakah ada yang aneh, dan Raja meminta maaf karena sangat jarang melihat seseorang bisa menikmati alkohol di dalam istana seperti ini. Raja tak bisa apa-apa selain merasa tertarik dan menatap Akane. Akane bingung harus berkata apa. Akane menyadari biasanya bangsawan sangat rewel jika berbicara soal table manner, dan meminum semacam ini pastilah sangat jarang terjadi. Bahkan Jet juga heran melihat Akane yang barusan dan membuat Akane menangis. Raja menjadi sangat kaget karena Akane tiba-tiba menangis dan bertanya apa yang terjadi. Ini terkesan Raja sedang menjahili Akane dan menjadi panik. Akane merasa kalau ini semua sudah berakhir. Bahkan sebelum Akane benar-benar siap terhadap perasaannya, Jet pasti merasa kecewa dengan Akane yang bersikap seperti itu. Raja pun tak tahu apa yang harus dilakukan dan melakukan sesuatu, yaitu membakar sebuah keju. Karena Raja merasa kalau Akane sangat menyukai makanan yang lezat dan berharap dengan memakan ini Akane bisa berhenti menangis. Akane pun menerima tawaran Raja dan memakan keju yang sudah dibakar itu, dan tak menyangka kalau rasanya akan seenak ini. Akane tak bisa berhenti dengan rasanya yang sangat enak dan kejunya yang memenuhi mulutnya. Raja juga memberikan segelas alkohol kepada Akane dan berterima kasih soal itu. Akane yang mencium aromanya langsung meminumnya dan tak menyangka akan rasanya yang seluar biasa ini. Raja berkata kalau rasanya sangat lezat bukan? Keju itu sangat cocok dengan wine buah-buahan. Akane juga setuju dengan rasanya yang memenuhi mulutnya dan membuatnya menjadi sangat bahagia. Raja merasa senang dengan Akane yang memuji wine anggur buatan kerajaan ini. Juga alkohol dari dunia Akane sungguh sesuatu. Biasanya Raja akan langsung meminumnya. Tapi Akane berkata kalau whisky ini lebih cocok diminum dengan es batu dibanding langsung meminumnya, dan itu sungguh menarik bagi Raja. Akane juga sudah mempersiapkan kacang. Kalau begitu Raja akan lanjut memasak keju bakar seperti sebelumnya dan mereka menjadi sangat bahagia. Tak lama setelah itu pesta pun berakhir. Raja merasa senang dengan makanannya dan akan datang kembali nanti. Akane hanya bisa tertawa mendengarnya. Raja pun bertanya setelah tugas Hiyori sebagai presiden selesai, apakah Akane dan Hiyori akan kembali ke dunia mereka, dan merasa sedikit kecewa karena Raja tak akan bisa menikmati makanan seperti ini lagi di masa depan. Akane merasa senang Raja memikirkannya setinggi itu. Raja mempunyai saran bagaimana jika Akane tinggal di dunia ini meskipun tugas Hiyori sebagai princess sudah selesai.
Mendengar itu membuat Akane sangat syok mendengarnya, tak menyangka dengan adanya pilihan itu. Menurut raja, di masa lalu ada seorang priestess yang lebih memilih tinggal di dunia ini, dan kerajaan sangat berhutang budi dengan Hiyori, adik Akane. Raja akan menjanjikan kalau kehidupan mereka berdua akan terpenuhi, dan Akane bahkan bisa membuka restoran di dunia ini. Bukankah itu sangat menarik, bukan? Akane yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi barusan berkata kalau semua bumbu yang digunakan berasal dari dunia Akane dan pasti akan habis suatu hari nanti. Dan jika Akane menggunakan bumbu dari dunia ini, rasanya pasti akan berubah juga. Akane lebih khawatir soal Hiyori, adiknya Akane. Raja merasakan sesuatu dari Akane dan berkata kalau itu akan selalu soal adiknya jika berbicara dengan Akane. Kesampingkan soal makanannya, Raja merasa kalau Akane tinggal di dunia ini adalah pilihannya mudah bagi Akane, dan Raja sangat menghormati keinginan Akane. Meskipun begitu, Raja merasa kalau Akane selalu mendahulukan adiknya Hiyori dibanding dirinya. Bahkan Akane terlihat tak memperdulikan masa depannya sendiri sedikit pun. Akane bisa tinggal di sini jika itu adalah keinginannya Akane sendiri, dan tolong dipikirkan baik-baik apa yang Raja katakan. Raja pun pergi pulang ke rumah, tapi Akane langsung terjatuh tak berdaya. Perkataan Raja soal Akane yang selalu mendahulukan adiknya membekas di pikiran Akane. Ini terkesan Akane menjadikan Hiyori sebagai alasannya, tapi bagi Akane memang seharusnya begitu. Setelah urusan mereka selesai di sini, mereka akan kembali ke dunia asal mereka. Itulah kenapa Akane dan Jet tak mungkin bisa bersama. Juga Hiyori masihlah berumur 16 tahun, dan Hiyori masih harus pergi ke sekolah, dan hanya Akane yang tersisa di dalam keluarga mereka. Karena itulah Akane harus menjaga Hiyori. Tapi mungkin saja Hiyori akan pergi dan menghilang dari dalam hidup Akane. Memikirkan itu membuat Akane menjadi sangat depresi dan bingung apa yang harus ia lakukan sekarang, dan cerita pun berlanjut.